Like, keep me where the light is, keep me where the brightest. Two left feet, please tell me where the ride is. I've been on the low side, I've been on the high Sebelum kita memasuki materi tentang komunikasi tentang individu dengan hambatan majemuk, sebelumnya kita memahami konsep apa itu komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Namun, komunikasi tidak hanya sebatas mengirim dan menerima pesan, tetapi komunikasi juga bagaimana cara kita mengartikan atau menerjemahkan pesan tersebut ke simbol-simbol yang nantinya akan diterjemahkan kembali oleh si pengirim pesan. Nah, setelah mengetahui apa itu komunikasi, komunikasi juga berfungsi sebagai suatu cara untuk mengungkapkan ide, perasaan, ataupun cara seseorang untuk menyampaikan kebutuhan ataupun sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Komunikasi pada manusia dibangun melalui tahapan yang panjang, misalnya pada usia kelahiran, pada usia 3 bulan, pada usia 6 bulan, pada usia 9 bulan, pada usia 12 bulan, pada usia 18 bulan, pada usia 3 tahun, dan pada usia 5 tahun. Nah, berdasarkan perkembangan komunikasi pada beberapa usia tadi, dapat kita temukan jenis-jenis komunikasi pada manusia. Yang pertama ada menangis. Tangisan merupakan bentuk komunikasi yang paling sederhana pada manusia. Kebanyakan orang mengembangkan menangis sebagai bentuk komunikasi. Hal ini disebabkan menangis merupakan suatu aktivitas alamiah manusia. Lalu yang kedua, nonverbal. Sebuah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata atau simbol-simbol dari objek yang dibicarakan. Komunikasi ini meliputi bahasa tubuh, tanda-tanda dari tubuh, gestur, vokalisasi, ataupun benda komunikasi. Dan yang terakhir, verbal. Bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol dari objek yang dibicarakan. Simbol tersebut dapat berupa kata, isyarat, tulisan, atau braille. Individu dengan hambatan majemuk secara alamiah melakukan komunikasi. Mereka mengirim sinyal komunikasi melalui cara-cara yang unik. Jenis-jenis komunikasi melalui pada individu dengan hambatan majemuk meliputi komunikasi nonverbal dan verbal. Cara seorang individu dengan hambatan majemuk mengirimkan sinyal berkomunikasi bergantung pada fungsi sensor yang masih berfungsi. Maka sensor lainnya akan bekerja ekstra untuk melakukan eksplorasi lingkungan. Individu dengan hambatan majemuk mengembangkan komunikasi dengan jenis komunikasi nonverbal. Namun ada beberapa yang dapat mengembangkan komunikasi verbal. Jenis-jenis komunikasi yang dibangun oleh individu dengan hambatan majemuk dalam komunikasi nonverbal antara lain atau bahasa tubuh dan sinyal. Beberapa ungkapan yang ada di dalam pikiran dikomunikasikan melalui gerakan atau sinyal di tubuh, seperti menumpangkan jatuh di tangan seseorang, tanda bahwa tersebut seorang untuk vokalisasi. Pada individu dengan hambatan majemuk, suara dapat menjadi suatu simbol tentang sesuatu yang dipikirkan oleh individu. Tanpa kata-kata terakhir, komunikasi objek. Objek merupakan suatu lambang ketika individu memegang bekal mengajukan hal yang ingin diketahui individu tersebut ini.
materi selanjutnya yaitu C, mengembangkan komunikasi pada individu dengan hambatan majemuk. Syarat utama yang diperlukan oleh seseorang untuk berkomunikasi dengan individu yang memiliki hambatan majemuk yaitu melihat sosok individu tersebut dari hal yang positif. Penting bagi kita untuk mengembangkan sikap positif pada individu berkebutuhan khusus, khususnya individu dengan hambatan majemuk. Untuk mengembangkan perspektif positif pada individu dengan kondisi hambatan majemuk, pada bagian komunikasi dapat dilihat dari kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan sensoris yang tersisa merupakan modalitas seseorang untuk dapat dijadikan pintu gerbang komunikasi. Ketika keyakinan terhadap individu hambatan majemuk sudah terbangun, khususnya mengenai perihal komunikasi, maka hal yang dapat dibangun selanjutnya yakni kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah bagaimana individu dengan hambatan majemuk yang kita ajak bicara merasa nyaman untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita. Lalu cara mengembangkan kepercayaan pada individu dengan hambatan majemuk pada dasarnya sangat subjektif. Namun demikian dapat dimulai dengan memperkenalkan diri kita kepada individu. Tanda-tanda spesifik yang kita miliki cukup membantu individu untuk memahami siapa kita, buat sentuhan-sentuhan kepada individu dengan senyaman mungkin bagi individu, tidak membuat individu menjadi takut. Selanjutnya kita dapat mengatur posisi yang nyaman bagi individu dan kita dapat berbincang-bincang. Posisi yang nyaman untuk berbincang dengan individu tidaklah harus berhadapan. Duduk bersebelahan dengan individu juga dapat membuat individu dan kita merasa nyaman. Dengan demikian, posisi duduk merupakan posisi yang banyak diminati oleh individu dan kita untuk memulai Untuk membuat komunikasi yang menarik kepada individu maupun anak dengan hambatan majemuk, kita dapat menentukan tema terlebih dahulu. Tema tersebut dapat kita bangun berdasarkan kepada ketertarikan bersama. Tema pembicaraan yang kita bangun dapat kita kembangkan lewat menggerakkan bagian tubuh atau menggunakan anggota tubuh, dan juga kita bisa menggunakan objek-objek yang ada di lingkungan. Seperti halnya kita bisa memulai tema dengan anggota bagian tubuh. Kita juga bisa melihat responnya seperti apa. Apakah anak dengan hambatan majemuk itu merespon? Dari itu, untuk membangun dan mengembangkan komunikasi kepada individu maupun anak dengan hambatan majemuk, dapat kita simpulkan bahwa ketika individu atau lawan bicara kita, anak maupun anak dengan hambatan majemuk, sudah menikmati atau mendengarkan tema pembicaraan kita, maka kita bisa mengajak dia untuk bergantian berpartisipasi dalam membangun komunikasi, sehingga dapat kita kembangkan tema pembicaraan yang menarik dan juga sejalan dengan ketertarikan bersama.
video kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.